Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teori kecerdasan triarchik Sternberg. Anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama, Dia Firmantika dengan NIM 279. Yang kedua adalah Agnes Sekar Langit dengan NIM 306. Yang ketiga adalah Nur Faris Majid dengan NIM 307. Yang keempat adalah Verselina Gelasi dengan NIM 315, dan yang terakhir adalah Agnesia Devani Marusia. Biografi Robert Jeffrey Sternberg. Robert Jeffrey Sternberg lahir pada 8 Desember 1949 di Newark, New Jersey. Setelah mendapatkan gelar sarjana, Sternberg kembali ke Yale sebagai profesor psikologi. Dia kemudian menjadi dekan Fakultas Seni dan Ilmu Pengetahuan di Tufts University. Saat ini menjabat sebagai provos dan profesor psikologi di Oklahoma State University. Sternberg pernah menjabat sebagai Presiden Association Psychology America atau APA pada tahun 2003 dan juga telah memenangkan berbagai penghargaan termasuk penghargaan Distinguished Sekolah dari Asosiasi Nasional untuk Anak Berbakat pada tahun 1985, James McKean Cattell Award dari American Psychology Society pada tahun 1999, dan L. Thorndike penghargaan untuk prestasi di psikologi pendidikan dari APA pada tahun 2003. Kecerdasan menurut Sternberg. Kecerdasan adalah sesuatu yang bersangkut paut dengan pemrosesan maklumat. Dia mengkaji bagaimana maklumat mengalir ke dalam diri kita dan bagaimana maklumat ini berubah mengikuti keperluan lingkungan kita. Sternberg memiliki teori bercabang 3, yaitu triarchik. Pada teori ini dijelaskan beberapa perilaku kecerdasan. Selanjutnya ada teori triarchik menurut Sternberg. Yang pertama ada kecerdasan analitik atau componential intelligent behavior. Jadi apa sih kecerdasan analitik itu? Kecerdasan analitik ini menekankan pada struktur dan mekanisme yang mendasari perilaku cerdas. Di dalam kecerdasan analitik terdapat 3 komponen pemrosesan data, yaitu belajar melakukan sesuatu, merencanakan apa yang akan dilakukan, dan bagaimana melakukan hal tersebut. Orang yang tergolong dalam bentuk ini umumnya akan meraih nilai yang tinggi dalam ujian kecerdasan, tetapi kurang kreatif dan kurang dapat berpikir kritis. Kecerdasan analitik melibatkan tindakan menganalisis, membanding, serta menilai. Yang kedua ada kecerdasan pengalaman atau experiential intelligence. Kecerdasan ini boleh diartikan juga sebagai creativity. Kecerdasan ini boleh dilihat sebagai kebolehan seseorang untuk mengatasi situasi baru dan mempelajari dari situasi tersebut. Dalam arti kata lain, seseorang yang berpengalaman akan lebih cakap dan akan lebih cekatan dalam memproses situasi yang baru. Yang ketiga ada kecerdasan praktikal atau contextual intelligence. Kecerdasan praktikal ini dapat disebutkan bahwa seseorang dapat atau mampu beradaptasi diri dengan lingkungannya. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini termasuk orang-orang yang pandai mengolah langkah untuk dapat bertahan hidup di dalam lingkungannya. Perilaku kecerdasan praktikal meliputi adaptasi dengan lingkungan, pemilihan lingkungan yang lebih optimal, menata lingkungan yang ada sesuai dengan keterampilan, minat, dan nilai yang dimiliki. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk dapat menyatu dengan lingkungannya. Kecerdasan praktikal berlaku apabila kita menggunakan ataupun mengaplikasikan apa yang telah dipelajari ke dalam konteks dunia yang sebenar-benarnya. Selanjutnya ada kelebihan dari teori triarchik. Yang pertama adalah memungkinkan seseorang untuk mencoba mengatasi masalah menggunakan kemampuan serta kelemahannya.
Yang kedua, memotivasi seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam hidup sesuai dengan kemampuan dan kelemahannya. Yang ketiga, membentuk seseorang untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang keempat, dapat membantu seseorang untuk dapat menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Selanjutnya ada kelemahan dari konsep teori triarki. Yang pertama itu skor tes intelijensinya hanya merupakan indikator satu aspek dari keterampilan intelektual seseorang. Yang kedua, hanya sesuai untuk pelajar-pelajar yang cerdas atau gifted student, karena hanya untuk mengukur aspek-aspek yang berupa kemampuan memori dan analisa. Sedangkan untuk anak-anak dengan kelebihan pada keterampilan lain, perlu diberi kesempatan menunjukkan kemampuan tersebut. Berikut referensi yang kami gunakan. Selanjutnya ada quotes dari Sternberg, yaitu if you are not adapting to the very rapidly changing environment, if you can think creatively, you lose big in the society because there are very few jobs for you left. Jadi, artinya adalah adaptasi dengan lingkungan dan berpikir kreatif merupakan hal yang paling penting untuk dimiliki oleh seseorang. Karena dengan tidak adanya kedua hal tersebut, maka hanya sedikit pekerjaan yang tersisa, serta akan kehilangan besar dalam masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.